Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4234 sampai bab 4235. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Penguasa Istana Naga Langit bab 4234. Tuan Pulau Ouyang, orang ini siap membantu Anda. Chen Ping menyerahkan Wang Qingxi kepada Ouyang Xing. Lagi pula, sekte Dharma Pemenggalan Surga ini telah membunuh banyak murid Pulau Dewa Pengobatan, dan Ouyang Xing kebetulan ingin melampiaskannya pada Wang Qingxi. Rekan Daois Chen, terima kasih banyak. Pulau Dewa Pengobatan saya sekarang dalam kondisi ini, saya benar-benar tidak dapat membalas budi Anda, kata Ouyang Xing dengan sedikit malu. Tuan Pulau Ouyang, Anda telah berusaha sekuat tenaga untuk melawan sekte Dharma Pemenggalan Surga sendirian demi semua ahli pil di alam surgawi. Apa yang telah saya lakukan bukanlah apa-apa. Chen Ping menghibur Ouyang Xing, lalu melirik ke atas laut dan menyadari bahwa perahu roh Su Tianshuo dan yang lainnya telah lama menghilang, dan terkejut di mana orang-orang dari Su Tianshuo itu. Buruk, membiarkan mereka kabur, tidak ada yang memperhatikan sekarang. Melihat ini, Chen Wenliang buru-buru berkata dengan cemas, "Mereka tidak bisa lari jauh, ayo cepat kejar mereka," kata Zhen Yuandao. Benar, cepat dan kejar. Yo Qian juga menyuruh cepat dan mengejar. Tuan Pulau Ouyang, kita akan berpisah di sini. Kita akan berkumpul di konferensi apoteker tahun depan. Chen Ping melengkungkan tangannya ke arah Ouyang Xing. Kalau begitu aku akan menunggu rekan Daois Chen. Ouyang Xing juga melengkungkan tangannya. Saat Chen Ping dan yang lainnya hendak pergi, Wang Qingxi angkat bicara, "Chen Ping, kamu bisa memberitahuku apa sebenarnya yang kamu gambar di atas pedang raksasaku saat itu, yang sebenarnya menekan rune berwarna darahku? Jika kamu memberitahuku, aku akan beristirahat dengan tenang meskipun aku mati." "Baiklah, kalau begitu aku akan memberitahumu, apa yang aku ukir saat itu adalah Divine Rune," Chen Ping perlahan berkata. "Pola ilahi." Wang Qingxi terkejut, mata seluruh orang terbuka lebar, penuh keraguan, dan hanya setelah sekian lama dia bergumam, "Pola ilahi, jadi itu pola ilahi. Sepertinya saya kalah secara adil." Ouyang Xing dan yang lainnya tidak tahu apa itu pola dewa, tetapi melihat penampilan Wang Qingxi, pola dewa itu pasti sangat kuat. Chen Ping dan yang lainnya mengemudikan perahu roh mereka untuk mengejar Su Tianshuo dan yang lainnya. Sementara Ouyang Xing mengawal Wang Qingxi dan kembali ke Pulau Dewa Pil bersama murid Pulau Dewa Pil yang tersisa. "Presiden Su, mereka mengejar, kita perlu mempercepat, melarikan diri ke benua barat. Orang-orang ini mungkin tidak akan mengampuni kita." Bao Longsing memandang Chen Ping yang hendak mengejar mereka dengan perahu rohnya dan gemetar ketakutan. Su Tianshuo tentu saja juga tahu bahwa bahkan jika mereka mencapai benua barat, Chen Wenliang dan Chen Ping serta yang lainnya tidak akan pernah melepaskan mereka. Hal terbaik yang harus dilakukan saat ini adalah melenyapkan Chen Ping dan yang lainnya di atas lautan luas. Hanya bagi mereka, tidak mungkin mereka menjadi lawan Chen Ping. Bahkan sekte Dharma Pemotong Surga telah dihancurkan, dan Wang Qingxi telah ditangkap. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menjadi pasangan yang cocok? "Baiklah, hentikan. Aku tahu, kamu mengomel di telingaku, itu menggangguku." Su Tianshuo memelototi Bao Longsing. Dia tahu segalanya, tapi apa yang bisa dilakukan? "Presiden Su, jika kita tidak pergi ke benua barat sekarang, mungkin masih ada cara untuk memusnahkan orang-orang di belakang kita." Pada saat ini, seorang lelaki tua berkulit putih berjalan ke arah Su Tianshuo dan Bao Longsing.
Su Tianshuo dan Pao Longsing sama-sama memandang apoteker lelaki tua itu, semuanya sedikit mengernyit. Karena tidak satupun dari mereka mengenali orang ini. Kali ini, meskipun mereka didominasi oleh Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, keluarga Pao, dan keluarga Diao, ada apoteker lain yang bergabung dengan mereka. Hanya saja para ahli pil ini relatif lemah, jadi mereka tidak banyak bicara. Seorang apoteker tua, seorang kultivator biasa, juga bergabung dengan Su Tianshuo dan yang lainnya, ingin mendapatkan beberapa manfaat, tetapi tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Kamu, Su Tianshuo sedikit mengernyit. Presiden Su, nama saya Feng Xing, saya dari keluarga Feng di domain pusat, dan hanya karena saya menyukai pembuatan pil sejak saya masih muda, saya belajar menjadi seorang apoteker. Selama ini saya sering berbaur di laut besar di wilayah barat ini, jadi saya lebih familiar dengan laut ini, kata Feng Xing. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4235. Kamu dari wilayah tengah, kenapa kamu datang ke wilayah barat untuk jalan-jalan? Bao Longsing bertanya. Domain barat adalah tempat dengan apoteker terbanyak dan klan apoteker terbanyak di seluruh alam surgawi. Selain itu, Kota Yongle di wilayah barat adalah tempat Asosiasi Apoteker Wilayah Barat berada dan juga akan menyelenggarakan konferensi apoteker, jadi saya tidak memiliki mentor, jadi saya hanya bisa mempelajari seni ini secara diam-diam di sini. Kota Yongle juga dekat dengan laut, jadi saya sangat akrab dengan laut ini, dan saya sudah sering mengunjungi Pulau Pilgot. Feng Xing menjelaskan. Ketika Su Tianshuo mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Seperti Feng Xing, yang keluarganya bukan keluarga pembuat pil, memang sangat sulit baginya untuk menjadi ahli pil dan mempelajari seni alkimia dalam dirinya. Seseorang hanya dapat mengandalkan belajar mandiri dan mencuri seni untuk dapat melakukannya, sedangkan di kota Yongle seseorang dapat mengikuti banyak ahli pil dan bertukar ide, dan juga dapat berkembang paling cepat. Baru saja kamu mengatakan bahwa kamu dapat menghancurkan orang-orang di belakangmu. Apa yang sebenarnya terjadi? Su Tianshuo bertanya. Presiden Su tidak tahu. Daripada kembali ke benua barat sekarang, mari kita berbalik dan menuju ke selatan. Sekitar 1 jam atau lebih, kita akan memasuki lautan badai. Tempat itu sering menimbulkan badai. Saya mendengar bahwa badai itu berasal dari binatang raksasa jauh di bawah laut. Akan ada tanggal pasti setiap tahun kapan badai itu akan meledak. Selama kita memimpin orang-orang di belakang kita ke daerah badai itu, kita akan bisa menggunakan badai untuk memusnahkan mereka dan membiarkan mereka pergi ke dasar laut untuk memberi makan binatang iblis, kata Feng Xing. Kalau begitu, bukankah kita juga akan menghadapi badai dan memberi makan binatang iblis dengan cara yang sama? Pao Longsing bertanya dengan tidak percaya. Tuan keluarga Pao, yakinlah, saya paham dengan jalur badai. Saya akan menghindari badai sebelum badai itu datang. Saat ini adalah satu-satunya jalan yang bisa kita ambil. Jika kita melanjutkan ke benua barat, kita mungkin tidak akan melihat benua itu sebelum mereka menyusul kita. Feng Xing menjelaskan. Pao Longsing terdiam karena dia tidak tahu apakah harus mempercayai Feng Xing ini atau tidak. Adapun Su Tianshuo, setelah berpikir sejenak, dia segera berkata dengan keras, putar kemudi dan berjalan ke arah selatan. Su Tianshuo memutuskan untuk mempercayai Feng Xing ini sekali saja. Lagi pula, apa yang dia katakan juga benar. Selain metode ini, Su Tianshuo tidak bisa memikirkan cara yang lebih baik untuk menyelamatkan hidupnya. Perahu roh mengubah arahnya, dan di bawah desakan kekuatan spiritual dari banyak ahli pil,
perahu itu dengan cepat melakukan perjalanan menuju kejauhan. Dengan cara ini, mereka akan semakin menjauh dari daratan. Melihat Su Tianshuo dan yang lainnya tiba-tiba mengubah arah, Chen Ping dan yang lainnya agak bingung. Situasi apa ini? Mengapa Su Tianshuo dan yang lainnya mengubah arah? Apakah mereka tidak ingin kembali ke wilayah barat? Chen Wenliang berkata dengan sangat bingung. Orang ini, apakah dia melihat kita hampir mengejar dan tahu bahwa meskipun dia melarikan diri ke wilayah barat, kita tidak akan membiarkannya pergi? Jadi itu sebabnya dia berencana melarikan diri ke tempat lain. Kata Zhen Yuandao. Kemana dia melarikan diri? Arahnya sepertinya ke arah selatan, yang ada lautan luas, tidak ada daratan, takutnya pulau pun tidak ada kan? Yo Qian berkata dengan sangat bingung. Chen Ping, di sisi lain, mengerutkan kening dan terus-menerus melihat keluar, karena dia tidak tahu apa yang harus dilakukan orang-orang Su Tianshuo pada akhirnya. Mungkin, aku tahu apa yang ingin mereka lakukan. Saat ini, Zhong Yi angkat bicara. Senior Zhong, kamu tahu. Chen Ping melihat ke arah Zhong Yi. Mereka seharusnya menuju ke lautan badai, dan di atas perahu roh mereka, pasti ada seseorang yang telah bergabung dengan mereka selama bertahun-tahun, kata Zhuang Xiao. Lautan badai. Semua orang tercengang. Setelah bertahun-tahun, mengapa saya belum pernah mendengar bahwa ada laut seperti itu? Shen Yuandao bertanya. Lautan badai ini bukanlah lautan yang berhembus dan meledak setiap hari, tapi ada saatnya, waktu yang tepat, saya tidak yakin. Tetapi saya pernah mendengar orang lain mengatakan bahwa badai ini terlalu menakutkan untuk diledakkan, dan di daerah itu, terdapat binatang iblis yang cukup menakutkan. Saya pikir Su Tianshuo ini pasti telah memikat kita ke lautan badai itu, dan kemudian membiarkan kita menghadapi badai dan semuanya jatuh. Orang-orang itu, dia terlalu jahat, Zhong Qi menjelaskan. Bersambung.